Baiklah, kita akan membahas apa sih itu pengertian saluran reproduksi. Sesuai namanya, infeksi saluran reproduksi merupakan suatu infeksi yang menyerang organ genital seseorang dan dapat dialami oleh pria maupun wanita. Terdapat 4 jenis infeksi saluran reproduksi. Yang pertama yaitu infeksi menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan HIV. Yang kedua, infeksi endogenus yang disebabkan oleh pertumbuhan lebih dari organisme yang dalam kondisi normal terdapat di saluran reproduksi. Yang ketiga, infeksi yatnogenik yang disebabkan oleh kesalahan pada prosedur medis seperti aborsi dan tidak sesuai ataupun proses melahirkan yang tidak dilakukan dengan tepat. Yang keempat, infeksi saluran reproduksi merupakan kondisi yang dapat dicegah. Selain itu, dengan diagnosis yang tepat, kondisi ini juga dapat diatasi dengan baik. Baiklah, yang selanjutnya adalah tempat terjadinya infeksi saluran reproduksi pada PMS. Yang pertama, pada wanita PMS menghancurkan dinding vagina atau leher rahim dengan atau tanpa gejala-gejala infeksi. Yang kedua, pada pria yang terinfeksi lebih dulu adalah saluran kencing dan jika tidak diobati akan menyebabkan keluarnya cairan dari penis dan berakibat sakit pada saat buang air kecil. Yang ketiga, PMS yang tidak diobati akan dapat mempengaruhi organ-organ reproduksi bagian dalam dan menyebabkan kemandulan baik pada pria maupun wanita. Bagian tubuh yang dapat terpengaruh PMS yaitu pada wanita yaitu saluran indung telur, rahim, kandung kemih, leher rahim, vagina, dan saluran kencing atau uretra. Dan yang kedua ada pada pria yaitu kandung kemih, vas deferens, prostat, penis, epididymis, testis, uretra, scrotum, seminal vesikel, dan anus. Jenis infeksi saluran reproduksi. Nah, infeksi saluran reproduksi adalah terminologi umum yang digunakan untuk 3 jenis infeksi pada saluran reproduksi. Yang pertama yaitu infeksi saluran reproduksi endogen. Nah, ini mungkin merupakan jenis infeksi saluran reproduksi yang paling umum di dunia. Timbul sebagai akibat dari pertumbuhan tidak normal organisme yang seharusnya tumbuh normal di dalam vagina. Nah, yang selanjutnya yaitu infeksi saluran reproduksi atrogenik atau yang berhubungan dengan prosedur medis timbul ketika penyebab infeksi, bakteri atau mikroorganisme lainnya masuk ke dalam saluran reproduksi melalui prosedur medis yang kurang atau tidak steril. Ketiga yaitu penyakit menular seksual, yaitu infeksi saluran reproduksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang telah terinfeksi. Dampak negatif ISR baik sangat serius terutama bagi perempuan. Antara lain yang pertama itu komplikasi kehamilan, yang kedua penyakit radang panggul atau PRP yang dapat berkembang dan memberikan kemandulan, kehamilan di luar kandungan serta rasa sakit yang berkepanjangan. Yang ketiga meningkatkan risiko penularan HIV. Yang keempat, banyak ISR yang gejala dan tanda-tandanya tidak dirasakan, terutama pada perempuan, hingga terlambat untuk menghindari kerusakan pada organ reproduksi. Yang terakhir yaitu 30-70% kasus human papillomavirus berakhir dengan kanker mulut atau kanker mulut rahim atau kanker serviks yang merupakan kanker terbanyak yang ditemukan pada perempuan, yaitu 370.000 kasus baru tiap tahunnya, dan 80% diantaranya berkembang di negara berkembang. Istilah ISR atau IMS ini mencakup 4 tipe infeksi, yaitu yang pertama infeksi yang merusak saluran reproduksi, yang kedua infeksi pada saluran reproduksi perempuan yang tidak disebabkan oleh atau karena penularan melalui hubungan seks tapi merupakan pertumbuhan berlebih dari bakteri yang normal.
ada dalam vagina atau bakteri vaginosis dan jamur. Selanjutnya, infeksi saluran hubungan seks yang memberikan dampak lebih luas selain alat reproduksi atau sifilis dan HIV/AIDS. Yang terakhir yaitu infeksi pada saluran reproduksi perempuan akibat komplikasi dari tindakan yang dilakukan untuk membantu kasus persalinan, keguguran dan pengguguran, insersi AKDR atau operasi obstetrik ginekologi. Jenis dan gejala infeksi saluran reproduksi. Pertama, ada gonore. Gejala pada wanita yaitu keputihan kental kekuningan. Kedua, sifilis atau raja singa dengan gejala yang biasa terjadi yaitu luka atau koreng pada alat kelamin. Ketiga, ada herpes dengan gejala bintil, lenting, dan luka erosi. Keempat, ada kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Gejalanya, kutil di dalam atau di sekeliling vagina, penis, atau dubur, berbentuk seperti kembang kol. Kelima, ada leukorea atau keputihan. Gejala awamnya yaitu keluar cairan dari vagina, dapat berwarna putih seperti keju, putih keabuan, kuning kehijauan, berbau gatal, dan nyeri. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab ISR. Faktor penyebab ISR antara lain yaitu faktor kebersihan pribadi, faktor lingkungan, faktor alat IUCD atau alat yang bisa digunakan dalam program KB. Keempat, ada faktor pemasangan IUCD. Dan kelima, ada faktor bakterial vaginitis dan mycosis vaginitis sebelum dan setelah pemasangan IUCD.